Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghifari, NIM 22821200124 dari kelas Ekonomi Syariah 4D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang model ekonometrika. Model ekonometrika adalah model matematika yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi fenomena ekonomi dengan menggunakan teknik ekonometri. Model ekonometrika merujuk pada suatu kerangka kerja matematis yang digunakan untuk menganalisis atau memodelkan hubungan ekonomi. Model ini memadukan teori ekonomi dengan metode statistik untuk menguji hipotesis, membuat proyeksi, dan memahami hubungan antar variabel. Model ekonometrika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Intriligator, model ekonometrika adalah model matematis yang dibangun dengan menggabungkan teori ekonomi dan data untuk digunakan dalam peramalan numerik. Yang kedua, menurut Kausoyanis, model ekonometrika adalah model matematis dari satu sistem ekonomi yang dirumuskan sehingga dapat ditaksir dan diuji secara statistik dengan data empiris. Yang ketiga, menurut Pindyck dan Rubinfeld, model ekonometrika merupakan persamaan matematis yang menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi dan digunakan untuk melakukan peramalan. Model ekonometrika yang baik bisa dilihat dengan yang pertama, secara teoritis yang masuk akal. Yang kedua, memiliki kemampuan menjelaskan. Yang ketiga, keakuratan taksiran atau estimasi dari parameternya. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk peramalan. Yang kelima, kesederhanaan model. Membuat model ekonometrika. Membuat model ekonometrika melibatkan beberapa langkah penting yang mencakup pemilihan model, pengumpulan data, estimasi parameter, uji asumsi, dan penggunaan model untuk analisis dan prediksi. Langkah-langkah umum untuk membuat model ekonometrika. Yang pertama, identifikasi variabel, menentukan variabel dependent dan variabel independent. Yang kedua, pemilihan model. Pilih model ekonometrika yang sesuai dengan hubungan antar variabel yang ingin diteliti. Yang ketiga, pengumpulan data. Kumpulkan data untuk semua variabel yang akan digunakan dalam model. Yang keempat, transformasi data. Melakukan transformasi data jika diperlukan, seperti mengubah skala variabel, membuat variabel dummy, atau melakukan diferensiasi untuk data tim series. Yang kelima, estimasi model. Gunakan metode estimasi yang seperti metode kuadrat terkecil atau metode estimasi lainnya sesuai dengan jenis model yang dipilih untuk mengestimasi parameter dalam model. Yang keenam, uji asumsi. Melakukan uji asumsi model seperti uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji asumsi distribusi kesalahan. Yang ketujuh, interpretasi hasil. Interpretasikan hasil estimasi model untuk memahami signifikasi statistik dari variabel independen, koefisien regresi, dan ukuran kualitas model. Penggunaan model. Gunakan model yang telah dibuat untuk menganalisis hubungan antar variabel, membuat proyeksi, atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang kesembilan, pemantauan dan pembaruan. Pemantauan terhadap model yang telah dibuat serta pembaruan model jika diperlukan. Berdasarkan kedudukan variabel-variabel tersebut dalam model, model ekonometrika dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, model blok, yaitu model ekonometrika yang dimiliki variabel endogen saja. Contoh, dalam kasus hasil penjualan Y dan biaya iklan X, biaya iklan memengaruhi hasil penjualan, maka bentuk matematisnya dapat dirumuskan Y sama dengan plus BX. Yang kedua, model rekursif, yaitu model yang mempunyai variabel endogen dan eksogen. Contoh, dalam model Keynes, diketahui bahwa nilai tabungan dipengaruhi oleh pendapatan nasional Y, dan nilai pendapatan nasional dipengaruhi oleh investasi. Yang terakhir ada model kombinasi. Model ekonomi mikro dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi produksi linear. Yang kedua, fungsi permintaan linear. Yang ketiga, fungsi penawaran non-linear.
Yang keempat, fungsi biaya. Biaya total merupakan fungsi dari output yang dihasilkan secara matematis. Biaya total dikembangkan dengan persamaan TC sama dengan F dalam kurung Q. Yang kelima, pertumbuhan penduduk. Sedangkan model ekonomi makro dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi pendapatan nasional. Y sama dengan C tambah I tambah G. Yang kedua, fungsi permintaan uang. Cara mencari referensi dukungan untuk model. Yang pertama, jurnal akademis. Telusuri jurnal akademis seperti Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, atau jurnal ekonomi lainnya yang terkait dengan subjek atau topik model ekonometrika yang Anda teliti. Yang kedua, database penelitian. Gunakan database penelitian seperti JSTOR, Science Direct, atau Google Scholar untuk mencari makalah, artikel, dan buku yang relevan dengan model ekonometrika. Yang ketiga, referensi dari model serupa. Telusuri referensi dari model-model ekonometrika serupa yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu dengan topik atau variabel yang mirip dengan penelitian Anda. Yang keempat, buku referensi. Cari buku teks dan referensi yang membahas metode-metode ekonometrika apabila model-model ekonometrika dan studi kasus penggunaan model ekonometrika dalam analisis ekonomi. Yang kelima, situs web lembaga riset ekonomi. Kunjungi situs web lembaga riset ekonomi seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, atau lembaga riset ekonomi nasional yang memiliki publikasi dan laporan terkait model-model ekonometrika. Yang keenam, sumber data. Periksa sumber data ekonomi yang Anda gunakan dalam model, karena sumber data tersebut seringkali menyediakan publikasi, laporan, atau dokumentasi metodologi yang relevan. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.